Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Di usianya yang baru 16 tahun, seorang anak laki-laki membuat ibu tunggal yang miskin menangis dan khawatir saat dia memberinya mobil. Ternyata ini yang dilakukannya. Seorang ibu tunggal yang miskin yang membesarkan putranya sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri meneteskan air mata ketika putranya 16 tahun membelikannya sebuah mobil. Kemudian dia merasakan ketakutan yang aneh mencengkram hatinya saat dia bertanya-tanya dari manakah dia mendapatkan uang itu. Peter tinggal bersama ibunya, Jenna, di sebuah rumah yang nyaman di lingkungan yang sederhana. Jenna telah menikah bertahun-tahun yang lalu dan secara hukum dia masih menikah karena suaminya tidak pernah mau menceraikannya. Satu-satunya hal baik yang keluar dari perpisahan mereka adalah bahwa suaminya tidak menginginkan hak asuh Peter. Jadi dia diselamatkan dari pertarungan hak asuh yang buruk dan biaya perceraian yang akan ditimbulkan. Tapi itu juga berarti Jenna tidak mendapatkan tunjangan atau tunjangan anak, jadi dia perlu mencari nafkah sendiri. Disitulah masalah dimulai karena dia telah menjadi ibu rumah tangga sepanjang hidupnya. Jenna baru berusia 19 tahun ketika dia mengandung Peter. Pada saat itu hidup tampak seperti hamparan mawar. Ayah Peter berkata dia akan menjaga dia dan anak mereka. Jadi dia keluar dari perguruan tinggi tanpa rasa khawatir. Kemudian Jenna menikah dengan Ronald dan semuanya baik-baik saja sampai suatu hari dia pulang ke rumah jam 4 pagi. Jenna menemukannya di sofa ruang tamu mereka. "Ronald, astaga, kamu membuatku takut," serunya saat turun ke bawah untuk mengambil air dan melihatnya duduk sendirian di ruang tamu. Saat dia mendekatinya, dia bisa melihat dia tampak kesal dan hancur. "Ada apa, Ronald?" Dia bertanya. "Apakah kamu baru saja pulang?" "Maafkan aku, Jenna," katanya. Lalu dia melihat dia menangis. "Dengar, aku membenci diriku sendiri karena ini. Aku benci melakukan ini, tapi ini sudah berakhir. Kita sudah berakhir." "Ronald," dia tersentak. "Katakan padaku kamu mabuk." 3 bulan katanya. "Sudah 3 bulan sejak aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku adalah pria berkeluarga dan aku tidak boleh bersama wanita lain. Tapi aku mencintai Mira, sekretarisku. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi, Jenna. Aku tidak ingin membuat engkau dalam kegelapan. Kau dapat memiliki rumah dan Peter, hanya itu yang dapat aku berikan padamu. Aku tidak dapat membayar tunjangan, maaf. Jaga dirimu." Kemudian Ronald pergi dengan kopernya. Jenna ditinggal berdua dengan Peter. Dia tidak pernah menerima surat cerai dari Ronald atau penjelasan mengapa dia berselingkuh. Apakah dia selalu tidak bahagia dengannya? Apakah dia pernah mencintainya? "Dia mencintaiku, dia adalah pahlawanku, Bu. Apakah ayah tidak akan pernah kembali?" Peter bertanya padanya keesokan harinya saat sarapan. "Tidak pernah," kata Jenna. "Jangan pernah untuk apapun, bahkan jika dia kembali, Peter. Ibumu masih hidup dan ibu bisa membesarkanmu. Bahkan ibu perlu membesarkanmu dengan baik agar ayahmu tahu kesalahannya." Butuh beberapa saat bagi Jenna untuk menenangkan diri setelah Ronald meninggalkannya dan Peter. Tetapi dia tahu bahwa tidak bisa menyerah. Dia mulai mencari pekerjaan dan pekerjaan pertama yang dia temukan mengharuskan dia mengirim surat ke seluruh kota. Seorang tukang pos. Itu adalah pekerjaan pertama Jenna. Tak lama kemudian wanita itu mengemudikan truknya keliling kota, mengantarkan surat dan mencari nafkah. Tapi uang masih sedikit, Jenna tahu itu. 6 bulan kemudian, dia mengambil pekerjaan lagi di sebuah perusahaan pengiriman. Saat mengerjakan 2 pekerjaan, Jenna hanya bisa tidur selama 3-4 jam. Meskipun tubuhnya sakit untuk istirahat, dia tetap bekerja seperti mesin demi anaknya. Pada ulang tahun Peter yang ke-15, Jenna menghadiahkan komputer baru kepada pemuda itu. Dia sangat senang lalu memeluknya. "Kamu ibu terbaik, Bu," serunya. "Tapi bagaimana ibu tahu aku menginginkannya?" "Ibu tahu segalanya," kata Jenna sambil mengedipkan mata. "Jadi apakah kamu menyukainya?" "Aku menyukainya, Bu. Terima kasih." "Tapi hei, Bu, aku tahu betapa kerasnya ibu bekerja. Kita bisa menghemat uang ini. Atau kita bisa memberimu mobil baru."
"Oh, jangan konyol sayang," dia berkata. "Ibu tidak butuh mobil, lagi pula kita bisa menabung nanti. Ibu tahu kau sangat menginginkan itu. Selamat ulang tahun, nak." Jenna tahu putrinya menghargai kerja kerasnya dan karenanya tidak pernah menuntut apapun darinya. Tapi sebagai seorang ibu, dia merasa tidak enak karena Peter harus memenuhi tuntutannya dan tumbuh terlalu dini untuk memahami bagaimana dunia bekerja, semua karena ayahnya yang telah meninggalkan mereka. Beberapa hari kemudian, Peter memperhatikan Jenna pulang kerja lebih awal dan langsung pergi ke kamarnya. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia selalu bertanya kepadanya tentang harinya dan baru kemudian dia pergi ke kamarnya. Ketika Peter mengintip ke kamar Jenna, dia tidak percaya apa yang dia lihat. Jenna duduk di tempat tidur dan melepas kaos kakinya. Dia melihat solnya tertutup kapalan yang memerah. "Astaga, ini semakin parah dengan berjalan-jalan," desahnya. "Di mana aku menaruh krim kakiku itu lagi?" "Ibu," seru Peter dari pintu, "kami perlu membawamu ke dokter." "Oh, tidak apa-apa sayang," dia menepis, mencari krim di laci samping tempat tidurnya. "Ibu selalu mendapatkan ini, sepertinya ibu harus meminta seorang teman untuk mengantarku ke tempat kerja besok. Ibu hampir tidak bisa berjalan." Peter bersikeras mereka harus pergi ke dokter, tapi Jenna bilang dia baik-baik saja. Keesokan harinya, Jenna pergi bekerja dengan mobil temannya. Peter merasa tidak enak setelah mengetahui dari temannya bahwa Jenna juga punya masalah lutut. "Aku menyuruhnya untuk mengambil pinjaman dan beli mobil, tapi dia tidak mendengarkan," kata teman itu kepada Peter. "Ngomong-ngomong, aku akan menjemputnya setiap hari sampai kakinya sembuh." Setahun berlalu, Jenna berusia 35 tahun dan Peter 16 tahun. Suatu pagi hendak sarapan ketika Jenna melihat sebuah mobil diparkir di halaman rumah mereka. Sepertinya mobil yang baru saja keluar dari tempat pencucian mobil, itu bukan salah satu model yang mahal. "Apa yang dilakukan mobil itu?" Dia bertanya-tanya siapa yang akan memarkirnya di sana. "Hei Bu, bisakah kau keluar sebentar?" Peter memanggilnya saat dia bergegas turun untuk sarapan. "Ya, aku ingin bertanya, apakah kamu tahu mobil siapa itu di halaman rumah kita?" tanyanya di dekat tangga. Peter tersenyum. "Kita akan mengetahuinya, Bu. Ikutlah denganku," katanya saat berjalan keluar dari pintu depan. Jenna di belakangnya. Peter berjalan ke mobil dan mengeluarkan satu set kunci dari sakunya. "Ini untukmu, Bu. Untuk semua pengorbanan yang Ibu lakukan untukku dan semua kerja keras yang Ibu lakukan setiap hari untuk membuat hidup kita lebih baik." "Mustahil. Itu tidak mungkin. Apakah kau membelikanku mobil?" Air mata mengalir di pipi Jenna. Peter harus memeluknya untuk menghiburnya. "Kau pantas mendapatkannya, Bu," katanya. "Ayo, pergi berkendara." "Aduh Peter," kata Jenna sedih. Ketakutan aneh mencengkram hatinya. "Tapi dari mana? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Kamu tidak bisa memiliki pinjaman. Kamu masih 16 tahun." "Bu, apa bedanya?" tanya Peter. Yang membuatnya semakin khawatir. Dia mengira putranya telah melakukan hal yang salah seperti remaja lainnya. Atau apakah dia menghasilkan uang ilegal secara online? "Itu penting," dia berkata. "Kamu harus memberitahu ibu dari mana kamu mendapatkan uang itu." "Oke, santai," jawab Peter. Dia pun menceritakan dia bekerja paruh waktu selama liburan musim panas dan mengajari anak-anak secara online setelah sekolah setiap hari, selain melakukan pekerjaan serabutan untuk tetangga dan menghasilkan uang melalui itu. "Butuh waktu 1 tahun penuh, Bu," dia menjelaskan. "Itu benar-benar kerja keras dan ini mobil bekas, jadi saya mendapatkannya dengan harga lebih murah. Ibu tidak perlu berjalan kemana-mana, Bu, dan kakimu sakit." Jenna tidak bisa menahan air matanya saat ini. "Itu yang terbaik," katanya, memeluk Peter. "Mobil terbaik yang bisa ibu miliki." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sebagai anak, kita harus menghormati upaya orang tua kita dan melakukan yang terbaik untuk mereka. Peter menghargai kerja keras Jenna dan memberinya sebuah mobil untuk membuat hidupnya lebih mudah. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jenna adalah orang tua dalam arti sebenarnya. Dia melakukan yang terbaik untuk Peter. Sebaliknya, Ronald gagal sebagai orang tua. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.